Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Yang terhormat dosen pengampu Dr. Ahmad Muadin selaku dosen mata kuliah manajemen pesantren atau manajemen non formal. Di sini saya Muhammad Ridha Rahmadana akan menjelaskan tentang manajemen peserta didik. Adapun penjelasan pertama yaitu mengenai pengertian manajemen peserta didik. Manajemen ialah suatu proses yang khas terdiri atas tindakan-tindakan berupa perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilaksanakan buat menentukan serta mencapai sasaran atau tujuan yang sudah ditentukan melalui pemanfaatan asal daya manusia dan lainnya. Manajemen peserta didik menurut Jahari dapat diartikan sebagai layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan, dan layanan individual seperti pengembangan keseluruhan kemampuan, minat, kebutuhan sampai matang mendapatkan proses pendidikan di sekolah. Adapun tujuan manajemen peserta didik, manajemen peserta didik yaitu untuk mengendalikan bermacam aktivitas dalam bidang kesiswaan supaya proses pendidikan sekolah bisa berjalan dengan mudah, tertib, dan sanggup menggapai tujuan pendidikan sekolah. Ialah pengaturan dalam wujud pelayanan di sekolah sehingga proses pendidikan tersebut dapat berjalan dengan baik. Ujian khusus manajemen peserta didik diatur di UU nomor 20 tahun 2003 pasal 3. Adapun penjelasan tersebut yaitu yang pertama adalah meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan psikomotor peserta didik. Yang kedua adalah menyalurkan dan pengembangan kemampuan umum, bakat, dan minat peserta didik. Yang ketiga adalah menyalurkan apresiasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Adapun fungsi manajemen peserta didik, yang pertama adalah fungsinya yang berkaitan dengan pengembangan kepribadian siswa adalah mereka dapat mencapai potensi kepribadian mereka tanpa hambatan. Yang kedua adalah fungsi yang berkaitan dengan perkembangan fungsi sosial siswa agar siswa dapat bersosialisasi dengan teman sebaya, orang tua, dan keluarga. Yang ketiga adalah fungsi berkaitan dengan bimbingan keinginan dan harapan siswa. Siswa dibimbing oleh hobi, kesenangan, dan minat. Yang terakhir adalah fungsi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan siswa, memungkinkan siswa untuk makmur dalam hidup mereka. Adapun prinsip manajemen peserta didik, yang pertama adalah manajemen peserta didik dipandang sebagai bagian dari keseluruhan manajemen sekolah. Yang kedua, segala bentuk kegiatan manajemen peserta didik haruslah mengemban misi pendidikan dan dalam rangka mendidik para peserta didik. Yang ketiga adalah kegiatan manajemen peserta didik harus diupayakan untuk mempersatukan peserta didik yang mempunyai aneka ragam latar belakang dan punya banyak perbedaan. Yang keempat adalah kegiatan manajemen peserta didik harus dipandang sebagai upaya pengaturan terhadap pembimbing peserta didik. Yang kelima, kegiatan manajemen peserta didik haruslah mendorong dan memacu kemandirian peserta didik. Yang terakhir, yang keenam, apa yang diberikan kepada peserta didik dan yang selalu diupayakan oleh kegiatan manajemen peserta didik haruslah fungsional bagi kehidupan peserta didik baik di sekolah lebih di masa depan. Yang terakhir adalah ruang lingkup manajemen peserta didik. Ada 8 ruang lingkup manajemen peserta didik. Yang pertama adalah analisis kebutuhan peserta didik, rekrutmen peserta didik, seleksi peserta didik, orientasi, penempatan peserta didik, pembinaan dan pengembangan peserta didik. Yang ketujuh, pencatatan dan pelaporan peserta didik. Yang terakhir adalah kelulusan dan alumni. Cukup sekian penjelasan dari saya tentang manajemen peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.